Selanjutnya, agar recycler view yang kita buat berjalan dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat satu file adapter pada folder Java seperti berikut ini. Setelah kita membuat kelas adapter dengan nama detail adapter, karena recycler view tujuannya adalah menampung banyak view di dalam satu list, maka kita harus membuat terlebih dahulu view holdernya. Untuk membuat view holder, kita bisa membuat inner class, artinya kelas di dalam kelas, dengan mengextend objek view holder seperti berikut ini. Selanjutnya, kita bisa membuat fungsi tambahan di dalam inner class kita. Contohnya di sini saya membuat fungsi dengan nama bind dengan parameter yaitu view. Lalu di dalamnya saya menginisialisasi text view yang ada pada layout item detail. Selanjutnya kita kembali lagi pada kelas detail adapter. Lalu kita buat onCreate view holder seperti ini dengan fungsi return yaitu kelas view holder kita. Lalu kita inflate. Cara seperti ini adalah cara yang sama dengan kita menginflate fragment. Seperti ini. Dengan konteks yaitu view group dari adapter kita. Lalu kita inflate layoutnya, item detail di sini. Dan rootnya adalah parent dari adapter kita. Dan juga sama seperti fragment, kita harus membuat parameter false agar tidak terjadi error jika kita menggunakan true. Maka kita harus membuat parameter false dari view group kita. Selanjutnya, kita override fungsi onBind view holder di sini. Lalu kita panggil fungsi bind yang sudah kita buat pada kelas view holder seperti ini. Langkah terakhir adalah menjelaskan berapa banyak item yang kita akan masukkan ke dalam recycler view dengan mengoverride fungsi getItemCount. Di sini saya hanya mengembalikan nilai 5. Artinya hanya ada 5 item yang akan kita render di dalam recycler view kita menggunakan adapter objek yang sudah kita buat. Seperti ini. Selanjutnya, kita kembali lagi kepada file detail activity. Lalu, pada kelas detail activity kita inisialisasi kembali item adapter dari recycler view kita yang ada pada layout activity detail seperti ini. Di sini namanya adalah RV detail. Selanjutnya, kita panggil fungsi item adapter.adapter seperti berikut ini dengan nilai objek dari detail adapter. Selanjutnya kita akan membuat custom view menggunakan view group. Pertama, kita buat terlebih dahulu file baru dengan nama activity_custom seperti ini dengan root layout, constraint layout. Lalu kita implement frame layout di dalamnya seperti ini. Selanjutnya kita buat file baru kembali dengan nama view_custom seperti ini. Di dalam view saya mencoba inflate satu komponen text view seperti berikut ini dengan properti
teks berada di tengah. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya, kita buat kelas dengan nama custom controller. Seperti ini. Di dalam kelas custom controller, kita extend frame layout karena layout yang kita ingin inflate adalah frame. Frame layout jika kita telusuri secara dokumentasi, maka berujung pada view group. Seperti ini ya. Di dalam controller, kita harus mengoverride beberapa parameter yang dibutuhkan oleh frame layout, seperti yang pertama konteks, attribute set, dan define style. Selanjutnya, di dalam kelas custom controller, kita inisialisasi layout yang kita butuhkan untuk di-inflate menggunakan view group dengan cara yang sama seperti fragment dan adapter. Seperti ini. Layout yang kita inflate adalah layout view custom. Namun yang membedakan adalah kita harus mengattach ke root kita, artinya parameter yang kita panggil di sini bukan false tapi true. Selanjutnya, kita buat file custom activity seperti ini. Lalu pada file custom activity, kita inisialisasi frame layout kita sesuai dengan nama yang ada pada activity_custom layout, yaitu fl_custom. Seperti ini, sebagai view group. Supaya aman, sebelum kita mengattach view kita remove terlebih dahulu view yang pernah kita buat sebelumnya dengan fungsi remove all view. Selanjutnya, kita cukup memanggil fungsi add view dengan parameter dari kelas custom controller. Seperti ini. Dan juga di dalam kelas controller, kita injek parameter this. This di sini adalah konteks dari activity custom kita. Lalu, selanjutnya, jika kita lihat pada kelas custom controller, ada dua fungsi yang saya override. Yang pertama adalah onAttach to window, dan yang kedua adalah onDetach from window. Apa bedanya? OnAttach to window artinya sama dengan fragment, yaitu ketika activity dibuka dan fragment diinisialisasi atau diinflate, maka hal yang sama juga terjadi ketika kita membuat custom view dengan view group, yaitu onAttach to window akan dipanggil terlebih dahulu. Sama halnya dengan fungsi onCreateView. Selanjutnya, onDetach from window digunakan sama seperti fungsi yang ada di dalam fragment, yaitu onDestroyView. Artinya ketika activity kita destroy, maka fungsi ini juga akan dipanggil. Nah, begitulah cara membuat Android widget komponen dan custom view dengan view group. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi networking library di Android. Sampai jumpa!